pencawapresan nama kan banyak, saya 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Pak Erlangga, ya kan. Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain sebagainya. Sebetulnya hanya menyebutkan, Mbak Puan menyebutkan beberapa nama yang ramai di media. Ada Pak Mahfud, ada Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, termasuk nama Mas AHY. Dan memang nama Mas AHY ini kan kalau disurvei sebagai cawapres secara umum memang salah satu yang tertinggi. Paling tidak dia selalu ada di 5 besar. Dan memang menjadi menarik pertama karena basis koalisinya berbeda. Koalisi AHY ini kan koalisi perubahan yang cenderung adalah ada di garis yang berseberangan dengan koalisinya PDI Perjuangan sebagai partai penguasa. Yang kedua yang lebih menarik kan adalah sebetulnya bagaimana kronologi sejarah hubungan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat yang kita tahu seakan-akan ada dalam kutub yang sentimen historis agak sulit bertemu. Walaupun yang menarik sebetulnya kan adalah sentimen historis yang tidak terlalu baik ini kan terjadi antara ayahnya AHY dengan ibunya Mbak Puan ya, antara Mega dengan Pak SBY. Apa yang bisa kita lihat dari pernyataan Mbak Puan menurut saya sih, pertama kabar baiknya menurut saya adalah sentimen historis yang katakanlah bersifat negatif terjadi di politisi senior itu bagusnya diperlihatkan ternyata tidak harus terjadi di level generasi di bawahnya ya. Yang kedua menunjukkan juga ini sebenarnya simbol bagaimana politik menuju penentuan capres-cawapres masih sangat cair. Apa yang kita lihat sebagai basis koalisi belum tentu itu bisa dipastikan akan sama pada saat pendaftaran KPU nanti akhir Oktober. Yang ketiga ya menurut saya ini memang menunjukkan, kalau menurut saya dalam konteks internal PDI Perjuangan, Mbak Puan ingin menunjukkan bahwa PDI Perjuangan mulai cair karena kita tahu kritik utama dari koalisi PDI Perjuangan ini adalah sikap yang cenderung sering dikatakan eksklusif dari PDI Perjuangan atau kemudian hanya berpusat pada keputusan Ibu Mega yang memang kita tahu cukup keras ya, memiliki batasan untuk melakukan komunikasi dengan pihak tertentu termasuk Demokrat diantaranya. Jadi saya pikir Mbak Puan ingin menunjukkan wajah baru dari PDI Perjuangan. Tentu Ketua Umum akan berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan Presiden Jokowi, dengan partai-partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan seterusnya. Jadi itu kira-kira nama-nama yang berangkat dari aspirasi politik yang berkembang, yang dijaring oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan tentu saja juga dari Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden kita. Paling tidak kan nama-nama bakal calon wakil presiden ya, dan sebagian disampaikan kepada publik oleh Mbak Puan, Ketua DPP bidang politik dan keamanan PDI Perjuangan. Bahkan Pak Sekjen menambahkan, Pak Sekjen Hasto Kristianto, ada juga nama Pak Basuki Hadi Mulyono yang saat ini menjabat sebagai Menteri PUPR. Nah, apakah nanti akan dikerucutkan, ya, kemudian diputuskan, ya itu nanti kapan waktunya saya kira Ibu Ketua Umum akan mencari momentum yang tepat. Tapi tentu Ibu Ketua Umum juga akan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Ya, tetapi yang pasti di dalam konstitusi partai kami itu adalah otoritas atau kewenangan penuh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega. Setelah digoyang Puan Maharani, iman Mas AHY kembali diuji P3. Dirayu habis-habisan supaya angkat kaki dari koalisi perubahan. Dikutip dari Populis Jakarta, iman Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY kembali diuji untuk meninggalkan koalisi perubahan. Kali ini godaan itu datang dari Partai Persatuan Pembangunan P3 yang saat ini sedang berupaya membujuk AHY agar merapat ke koalisi PDI Perjuangan. Sebelumnya, iman Mas AHY sudah digoyang Ketua DPP PDIP Puan Maharani, di mana Puan menyebut AHY masuk radar dalam calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Oh ya, tentu ada langkah-langkah itu ya, membujuk Demokrat bergabung ke koalisi PDIP. Kita lakukan semuanya, namanya juga lobby politik.
Politik itu tidak harga mati, politik itu akan terus dinamis, kata PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono kepada wartawan Kamis 8 Juni 2023. Mardiono yakin bila lobi politiknya dengan Demokrat berhasil, maka berpeluang juga mengajak Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk turut bergabung. Ya, kalau PKS-nya ikut gabung kan bareng-bareng juga, adalah harapan itu, tutur dia. Sebelumnya, Puan mengungkapkan 6 dari 10 nama kandidat Cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang sudah dikantongi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sebenarnya sudah sering beredar di publik. Menariknya, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono termasuk dalam daftar 10 nama kandidat tersebut. Soal pencawapresan, nama kan banyak, ada 10, kalau boleh saya sebut yang ada di media. Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak Ahaye, ya kan? Pak Ahaye, Pak, siapa lagi mas? Pak Airlangga, ya kan? Ujar Puan di Sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan Selasa 6 Juni 2023. Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye mengaku ogah GR alias gede rasa. Namanya disebut Puan masuk radar calon wakil presiden Cawapres PDIP. Namun, ia mengaku menghormati pernyataan Puan tersebut. Saya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa Ahaye bisa diperhitungkan dan lain sebagainya. Berpasangan dengan siapapun termasuk terakhir. Ibu Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo, begitu, kata Ahaye di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Rabu 7 Juni 2023. Ahaye menyebut Partai Demokrat hingga saat ini terus membangun komunikasi dengan seluruh parpol, termasuk juga dengan para tokoh di Indonesia. Politik Indonesia memang harus cair, kita bukan politik pembelahan sebetulnya, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Lanjutnya, oleh karena itu Ahaye mengklaim dirinya terus memantapkan dan membangun koalisi Persatuan untuk Perubahan KPP. Koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres ini digawangi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PKS. Sebelumnya, iman Mas Ahaye sudah digoyang Ketua DPP PDIP Puan Maharani, di mana Puan menyebut Ahaye masuk radar dalam calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Oh ya, tentu ada langkah-langkah itu ya, membujuk Demokrat bergabung ke koalisi PDIP. Kita lakukan semuanya, namanya juga lobi politik. Politik itu tidak harga mati, politik itu akan terus dinamis, kata PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono kepada wartawan Kamis 8 Juni 2023. Mardiono yakin bila lobi politiknya dengan Demokrat berhasil, maka berpeluang juga mengajak Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk turut bergabung. Ya, kalau PKS-nya ikut gabung kan bareng-bareng juga, adalah harapan itu, tutur dia. Sebelumnya, Puan mengungkapkan 6 dari 10 nama kandidat Cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang sudah dikantongi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sebenarnya sudah sering beredar di publik. Menariknya, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono termasuk dalam daftar 10 nama kandidat tersebut.